Sehingga di kesempatan pagi hari ini saya, Bapak dan Ibu sekalian masih bisa bangun pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang fardu, demikian juga dengan yang sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mengapa kita dengan sukarela, dengan sepenuh hati, dengan kesadaran kita mau melakukan semua itu? Oleh sebab Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita ingin mempertahankan yang namanya iman. Iman yang sudah ada pada diri kita ini, bagaimana kita berikhtiar sekuat tenaga supaya iman ini tetap terus-menerus melekat pada diri kita, pada badan kita, sehingga tidak mengalami korosi. Ibarat besi, Bapak Ibu sekalian, kalau kendaraan kita ini rajin ke Semarang, terus jalurnya itu kena ROB, apa itu Bapak Ibu? ROB. Itu kan air laut. Kalau kena besi, besi tidak segera dicuci dengan air tawar, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah, itu. Demikian juga dengan keimanan kita ini Bapak Ibu, iman ini ada naik. Kalau ada naik berarti ada sebaliknya, turun. Kalau mau turun gampang Bapak Ibu sekalian, semudah kita mau naik. Tapi semuanya harus pakai ikhtiar. Tapi kalau turun nggak perlu Bapak Ibu sekalian pakai ikhtiar. Oleh sebab apa? Setiap kali kita melakukan melanggar atau bahkan kita menikmati maksiat, maka di situ iman kita jatuh. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha melihat. Loh, kita melakukan kemaksiatan kok kemudian santai-santai? Apa ndak izin karo Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal CCTV-nya Allah, itu CCTV itu peralatan canggih yang untuk nyuting kalau ada maling atau apa itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu CCTV-nya Allah itu lebih canggih. Oleh sebab kemanapun pergi, ya itu terlihat jelas di videonya itu, ya. Oleh sebab di sana ada malaikat namanya Raqib dan Atid yang siap mentelengi kula panjenengan sami. Jadi mau bersembunyi di mana kita? Ya bahkan sampai kemudian kita mau melakukan sesuatu, misalkan mau mencuri, ada orang enggak? Tengok kiri, tengok kanan, terus kemudian sikat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lah jenjane awake dhewe menungso ta ora, kok ndelok kiri kanan ana wong ta ora? Nggih. Nah niku Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mempertahankan keimanan kita supaya tetap eksis di dalam diri kita, ada upaya-upaya yang mesti kita lakukan. Jadi ya harus pakai perjuangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita mesti merasa sadar akan adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini Bapak Ibu di dalam perlindungan Allah.
Lah kalau kita ini dalam perlindungan Allah Bapak Ibu, sebenarnya ya masing-masing kita ini wali ya yang melindungi Allah. Maka kalau masing-masing kita ini wali, ya bukan yang seperti yang dipersepsikan tetangga-tetangga kita Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian rahimakumullah bisa ngecek di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat Yunus. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ini jadi walinya Allah, di bawah perlindungan Allah, kita ini tidak ada rasa takut terhadap musuh-musuh Allah. Kita juga tidak mudah bersedih hati. Kalau Bapak Ibu sekalian di tempat kerja atau di mana yang kemudian ada hak yang mestinya sampai kok enggak sampai, enggak usah berkecil hati. Kok ada orang yang menyerobot, ya entah sistematis atau enggak, ya kita santai saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa sampaikan, kita kasih tahu, ya kita sampaikan. Kalau enggak, kita pakai pihak ketiga untuk menasihati yang bersangkutan. Lah inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita di dalam kehidupan ini mempertahankan keimanan dan keislaman kita, dan kita sadar kita ini adalah di bawah perlindungan Allah, gak usah wedi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Gak usah takut, ya kan? Banyak pihak-pihak lain, orang-orang yang gak suka dengan Islam itu Bapak Ibu menakut-nakuti kaum muslim, ya supaya bergeser. Entah dicap Islamnya begini atau begitu, atau bagaimana. Lowong kita ini loh Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita orang Islam ini kan tidak pernah neko-neko, ya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tapi biarkanlah Bapak Ibu orang-orang ini komentar, ya tidak apa-apa, namanya juga komentar, dan komentar itu gratis. Maka kalau ada cerita-cerita yang nggak benar tentang keislaman kita, keimanan kita, ya kita dengar sudah, setelah itu tutup telinga. Ya. Kalau memang itu ada kritik positifnya, ada kritik konstruktifnya, ya kita ambil Bapak Ibu sekalian. Lagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ini sadar bahwa kita ini adalah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti baca surat Al-Baqarah ayatnya 257. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang melindungi mereka orang-orang yang beriman. Dalam bentuk apa Bapak Ibu sekalian perlindungan Allah terhadap mereka yang beriman? Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari kekufuran menuju keimanan, mengeluarkan dari kegelapan kemaksiatan menuju kepada cahaya ketaatan. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang hadir di masjid ini sudah mempraktekkan surat Al-Asr,
amanu dan amilus solihat. Iman dan beramal soleh. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini serius di dalam mempertahankan keimanan kita Bapak Ibu, Allah kasih jaminan buat kita bahwa kita bakal dikasih kemenangan, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Quran di juz 30 Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi ridho ini Bapak Ibu sekalian level yang paling tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini segala sesuatunya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bilang apa saja itu nggak ada yang ditolak Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kalau kemudian kita sudah akrab dengan orang itu, wis pepen kabeh apa sing mbok cukup sono cukupun, dan begitulah seterusnya. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho terhadap kita, maka apapun yang enggak kita minta saja dikasih. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang namanya manusia muslim yang mukmin yang berjuang menjaga keimanannya supaya tetap stabil dan syukur meningkat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hantarkan kepada keimanan yang sempurna, yang itu bisa menolak dari masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa kita kalau kemudian ada setitik iman di dalam diri kita, itu yang jadi alasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita pada misalkan waktu itu berada di neraka, kok ada setitik iman dalam diri kita, maka kita dikeluarkan Bapak Ibu sekalian dari api neraka. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman harus yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka orang-orang yang beriman akan ditempatkan di surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bapak Ibu, tempatnya adalah surga Firdaus. Masa awake dhewe wis iman gak percaya, niki kan masalah Bapak Ibu sekalian. Maka yang sedemikian ini Bapak Ibu mesti kita yakini sampai titik darah penghabisan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai titik darah penghabisan. Oleh sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mungkin levelnya baru percaya, tapi kalau sudah kemudian diumumkan oleh takmir masjid atau sekretaris masjid dengan kata istirja Bapak Ibu sekalian, dan nama orang mukmin itu sebut, terus kemudian orang mukmin setelah dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimasukkan ke liang lahat, itulah Bapak Ibu sekalian, ternyata ada toh setelah alam dunia ada namanya alam kubur. Nah itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ini sudah beriman Bapak Ibu, Allah kasih jaminan juga buat kita bahwa Allah akan menolak orang-orang beriman dari perkara-perkara yang dibenci. Kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika sadar ada keimanan di dalam diri kita, arep neko-neko gitu, arep nglakoni sing elek niku mboten siap Bapak Ibu sekalian.
Bahkan sing paling sederhana arep nglarani tangga iki lho, rasane piye ngono. Soale napa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Oleh sebab orang beriman itu punya prinsip, dan prinsip iki ya hadis Kanjeng Nabi. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Loh, ngoten ya Bapak Ibu sekalian. Loh, Pak, ndak aku wis bolak-balik disakiti dan seterusnya. Akan selesai dengan mudah Bapak Ibu sekalian kalau kita mengedepankan maaf sejak saat itu juga. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian kita nggak mikir soal itu, ben urusannya Allah ae, ngoten mawon bar. Tapi kalau kemudian itu kita masukkan ke dalam hati Bapak Ibu sekalian, ngomongnya dek kuasar ya, wah dilebur nang hati, disimpen nang wah. Maka kalau sudah numpuk Bapak Ibu sekalian di dalam hati, suatu hari akan meletus balon hijau dor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada ungkapan-ungkapan yang enggak enak, perilaku sikap yang enggak mengenakkan atau menyakiti kita, mudah sekali untuk selesai kalau kita mengedepankan maaf sejak saat itu juga. Enggak usah nunggu riyo kesuwen. Lah wong dhek gak gelem minta maaf kok, Pak. Lho kan Allah ya tahu toh kalau kita lebih dahulu memaafkan tanpa diminta. Pak, iki teorine gampang Pak, tapi nek nglakoni ya abot. Leres. Ya niku. Malih Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ini berikhtiar sekuat tenaga menjaga stabilitas keimanan kita, syukur mampu meningkatkan keimanan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita yang namanya kehidupan yang baik. Jadi kata Allah Bapak Ibu, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa saja orang yang beriman dan beramal soleh, pasti kami jamin, kami kasih. Demikian kata Allah. Dikasih apa Bapak Ibu sekalian? Hidup yang baik, hayatan thayyibah. Jadi hidup yang baik ini Bapak Ibu sekalian, di mana kula panjenengan sami merasa tumakninah hati kita di dalam menjalani hidup. Ya kan? Kita cepet sekali Bapak Ibu sekalian terhadap kehidupan ini, opo-opo gampang seleh. Oh iya, iku karepe Allah. Oh iya, iku kehendak dari Allah, tak tampa. Yen iku wujud nikmat Bapak Ibu sekalian, syukure teng ajeng. Tapi kalau itu wujud cobaan, ujian Bapak Ibu, sabarnya kedepankan. Wong orang mukmin itu perjalanan hidupnya niku Bapak Ibu, nek ora pas posisi ndok dhuwur ya mesti ndok ngisor. Maka ketika dihadapi hidup ini dengan dua itu selesai gitu. Malih Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini dikasih hayatan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjalani hidup mudah sekali untuk qanaah. Dalam bahasa Jermannya qanaah itu nriman. Oh, diparingi semene karo Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ngecek kembali
hidup yang thayyib, hidup yang baik itu yang bagaimana lagi? Wah, masih dikejar ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita ini dikasih rezeki oleh Allah, rezeki ini halal dan thayyib. Mboten mesti loh Bapak Ibu sekalian sembarang beru ya toh banyak dan seterusnya itu terus durung karuan nek halal lan thayyib. Sebagaimana makanan banyak di depan kita Bapak Ibu sekalian, biyen pas napa nek ngarani gak duwe iku pengen apa-apa, bareng saiki duwe gak oleh apa-apa. Kok sakit Pak? Lah dulu ketika belum punya uang ya tahu kerjanya penghasilannya masih sedikit ya untuk prioritas-prioritas, bareng sekarang ini tabungan sudah miliaran, kata dokter nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hidup yang thayyib lagi qanaah jangan lupa. Terus hidup yang thayyib yang baik itu Bapak Ibu melahirkan kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan itu Bapak Ibu tidak bisa atau tidak dijual belikan di pasar bitingan. Jangan bengi pasar ora ketemu. Ndok nggone toko-toko utawa market sing modern ora ana dijual kebahagiaan boten wonten. Lho niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali punya buku bagus, judulnya adalah Kimiyaus Sa'adah. Kalau diterjemahkan kimia kebahagiaan. Nopo isine? Insya Allah di kesempatan yang lain. Lagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ini hidup baik, hidup yang baik Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan ibadah, apapun ibadahnya, asal diperintah loh Bapak Ibu, kita merasakan lezatnya ibadah. Pripun jenengan? Ayo lagi sujud nih, alhamdulillah kok iso sujud. Kayak wajo non sewu, gitu. Duduknya sudah di kursi kalau sholat. Lah saged sujud. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika sujud ingat Quran juz 30, di sana dikatakan fasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Maksudnya sujud niku nggih sadar iki ngadep nang ngene Gusti Allah. Lah ketika sujud itulah Bapak Ibu sekalian waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, minta. Lah dungane menurut kebutuhan masing-masing. Malih Bapak Ibu sekalian, tanda kalau kemudian kita ini hidup yang baik, hidup yang thayyib Bapak Ibu sekalian, senantiasa terselenggara ketaatan dan di dalam kehidupan kita. Dan kita ketika ibadah berlapang dada. Oh iya, jebul ibadah ini. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian kurang lebihnya. Yang terakhir, ya, yang terakhir saja. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seluruh ucapan, seluruh amal perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian itu sesuai dengan yang kita niatkan. Jadi Bapak Ibu, wong kita ini sebagai orang beriman, kita ini sebagai orang Islam, ajeng napa-napa kemawon sing disebut sinten asmane Allah. Maka mau memulai pekerjaan apapun sing hubungane karo perkara donya apa meneh perkara akhirat, kita mesti mengucapkan bismillah. Maksudnya kalau kita menyebut asma Allah berarti kita izin kepada Allah, mohon izin kula ajeng nglampahi niki, lha mbok kula niki dipun tuntun supados boten menyimpang. Ing tembe mburine supados
kula pikantuk rindone panjenengan Allah. Lah nek awake dhewe pun bismillah mangkate, lan nglampahi napa-napa niku nggih kedahi krana Allah. Makane saumpami kula jenengan sami niat nggih kedah lillahi ta'ala. Soale eling awak kula panjenengan sami benjing niku bakal balik tenggene Allah. Kok saged Pak niku ketika ada bunyi istirja jarine awak dhewe kula panjenengan sami niki kagungane Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita bakal kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala.